Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang baik pagi maupun malam yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah mengcover 5 benua, dari hari ke hari terus bertambah, sejak dari New Zealand di bagian selatan belahan bumi sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik, yaitu Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, yaitu di Eropa, kemudian satu di Alaska. Eh, Namun dalam eh, video saya kali ini saya akan mendiskusikan tentang akhir Ramadan atau eh, eh, awal Syawal 1445 yang akan datang. Untuk itu izinkan saya men-share file saya. Pada akhir Ramadan tahun ini ada satu hal yang menurut saya krusial. Karena kalau wilayah-wilayah ini, ada 3 wilayah ya. Pertama Amerika Utara, kemudian di wilayah ASEAN, Asia gitu. Kemudian ada wilayah di belahan bumi selatan yang saya punya anunya, saya sudah analisis, itu adalah di New Zealand. Kalau ketiga, terutama yang dua ya, yang Amerika Utara dan New Zealand ini, mereka tidak berpikir panjang. Ada potensi awal Syawal yang akan datang itu akan terbelah menjadi 3, yaitu pada 9 April, 10 April, dan 11 April. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita me- melandaskan analisis kita pada ketinggian hilal lokal. Itu anunya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita perhatikan sebetulnya bagi mereka yang memulai awal puasanya pada 12 Maret 2024 yang lalu, maka sebetulnya selama bulan Ramadan ini semua ibadahnya itu akan lebih 12 jam lebih lambat daripada eh, saudara-saudara mereka Muslim di Amerika. Padahal seharusnya di wilayah Asia itu, di Indonesia, kata Indonesia, Malaysia, Brunei itu, Mabims itu, seharusnya kan selalu 12 jam di belakang Muslim Amerika. Maaf, di depan. Selalu 12 jam di depan. Tapi selama bulan Ramadan ini, kenyataannya 12 jam di belakang Muslim Amerika. Secara saintifik ini adalah anomali. Jadi itu yang saya mohon sekali lagi, pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas untuk penetapan hari-hari libur keagamaan di Indonesia, tolong pikirkan ini. Karena ini menurut saya anomali. Karena begitu nanti Syawal kembali ke normal, kita ini semua ibadah kita ini akan selalu 12 jam di depan Muslim Amerika. Oke, baiklah, saya akan mulai dengan penjelasan-penjelasan berikut. Sebagai catatan, saya sudah memproduksi 137 video tentang kalender Islam global dan kehadiran Fajar global sejak 2011. Jadi jauh sebelum uh, ada WhatsApp dan sebagainya, saya sudah melakukan ini. Uh, jadi tentu saja karena
topik-topiknya sangat spesifik, jadi memang subscribersnya juga tidak banyak juga. Jadi bagi yang tertarik untuk melihat video-video saya, ada 137 video. Silakan masuk ke YouTube, kemudian cari dengan keywordnya ini, World Twilight Project. Kemudian tentu saja dengan bila tidak keberatan, mohon jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Beberapa hari yang lalu saya melaporkan hasil penelitian kehadiran fajar global dengan data sejak 2015 sampai 2023. Ada berbagai belasan macam sensor yang sudah saya gunakan. Jumlah datanya meliputi 5 benua sejak New Zealand sampai dengan wilayah Arktik tadi, Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, dan Alaska. Jumlah datanya sudah lebih dari 2.100, sebetulnya sudah mendekati 2.500 data Twilight. Nah, dalam seminggu terakhir, saya kira ya seminggu terakhir, saya diperkenalkan lagi dengan satu teknologi baru yang dinamakan DMSS, Digital Mobile Surveillance System. Tentu saja ini atas kerjasama saya dengan kawan saya di Turki yang memberikan akses kamera-kamera DMSS-nya yang ada dipasang di desa di tempat dia tinggal di Erzurum. Jadi insya Allah dalam minggu-minggu dalam 2-3 hari yang akan datang saya akan berikan laporannya. Jadi ini teknologi baru dan menurut saya sangat menarik. Oke, data yang kami miliki dengan demikian paling lengkap di seluruh dunia dengan proses yang paling versatile di dunia juga. Karena belasan sensor modern kami gunakan dan yang terakhir adalah DMSS. Saya ingin membahas lagi tentang 2 hoax terbesar bagi umat Islam. Pertama, umat Islam mempercayai pembagian fajar menjadi 3 bagian. Fajar astronomis saat matahari 18 derajat di bawah ufuk, fajar nautika saat 12 derajat di bawah ufuk, dan fajar sipil saat matahari 6 derajat di bawah ufuk. Kenyataannya pembagian fajar fisik ini secara fisik tidak ada. Tidak ada dari ribuan data yang kami. Nah, yang celakanya tentu saja itu kalau untuk keperluan administratif oke lah, tidak dampaknya tidak tidak terlalu penting. Yang persoalannya adalah semua umat Islam di dunia kemudian menganggap bahwa fajar astronomis saat matahari 18 derajat di bawah itu yang dianukan fajar sodik sebagai awal waktu subuh. Ini adalah kekeliruan yang besar karena fajar sodik sendiri itu tidak fajar astronomi sendiri tidak pernah ada. Nah, kekeliruan ini sudah berumur ratusan tahun. Nah, kemudian hoax yang kedua adalah ketinggian hilal sebagai parameter visibilitas hilal sebagai tanda awal bulan Islam. Kekeluaran ini baru berapa puluh tahun. Nanti akan saya jelaskan. Hari ini kita fokus pada yang kedua ini saja karena kita mendiskusikan tentang kalender Islam yaitu awal bulan Syawal 1445 yang akan datang. Oke. Apa parameter visibilitas hilal itu? Danyon pada 1930-an itu sudah meneliti ini bahwa Danyon pada satu-satunya parameter visibilitas hilal itu adalah elongasi. Elongasi. Satu-satunya itu. Saat itu minimal 7 derajat. Ya, saat itu. Kemudian Alawi pada 2022, saya agak lupa nama artikelnya, tapi ada di jurnal, mengkonfirmasi 8 peneliti astronomi ternama di dunia juga hanya menggunakan elongasi sebagai parameter visibilitas hilal. Ya. Nah, namun
pada 9 yang ini yang penulis-penulis ya tadi itu sebetulnya 8 peneliti yang dianukan oleh Alawi ini adalah termasuk Ilyas. Tapi kemudian Ilyas pada 1988 dan 1994, Ilyas itu dari University Science Malaysia di Penang menambahkan parameter ketinggian hilal untuk visibilitas hilal. Inilah yang kemudian berkembang menjadi kriteria MAPIMS itu. Oke. Nah, tapi saya susah sekali mencari artikel ini di archive di uh, milik artificial intelligence. Hanya indikasinya aja. Penelusuran atas Gemini, yaitu artificial intelligence yang dikembangkan oleh Google, memberikan indikasi ini. Ilyas itu menganukan tiga persyaratan ini untuk mengawali awal bulan Islam itu adalah umur bulan minimum 15 jam sejak konjungsi. Kemudian ketinggian hilal minimum 5 derajat. Kemudian elongasi jarak bulan dan matahari minimum 5 derajat. Itulah yang kriteria inilah yang kemudian berkembang menjadi kriteria MABIM itu. Nah, kalau silakannya, kalau parameter lokal yaitu ketinggian hilal itu tak terpenuhi, maka dianggap tidak ada hilal. Padahal ketinggian hilal itu baik dia diukur dalam ufuk ufuk toposentris maupun geosentris itu tetap lokal karena uh, ufuk lokal ya, ufuk itu berubah-ubah sesuai dengan lokasi kan. Ufuk Jakarta berbeda dengan ufuk Jawa Tengah dengan Semarang misalnya. Jadi itu adalah lokal. Nah, persoalannya adalah hilal itu adalah fenomena global. Jadi mana mungkin dia boleh dianulir oleh fenomena lokal? Itu persoalannya. Oke. Ini yang tadi penulis-penulis yang oleh Alawi disebutkan bahwa Alawi menyebutkan mereka they use one parameter for crescent visibility. Jadi penulis-penulis ini, 8 penulis ini menggunakan satu parameter untuk crescent visibility yaitu elongation which is the distance in arc degrees between the sun and the moon. Ya. Jadi ini termasuk Ilyas ini. Tapi Ilyas kemudian pada tahun 88 dan 94 menulis artikel yang menyatakan boleh ditambahi altitude itu. Nah, ini yang menjadi kacau balau. Nah, persoalannya yang saya kritik adalah kawan-kawan para pakar yang tergabung dalam MAPIMS ini tidak mengkritisi ini. Tidak mengkritisi ini karena MABIMS yang lama itu adalah sekarang 2 derajat altitude-nya minimum, kemudian 3 derajat elongasinya, 8 jam umur bulannya sejak konjungsi. Kalau salah satu di antara ini tidak terpenuhi, maka gugur. Itu berarti tidak ada hilal. Misalnya ini kurang dari 2 derajat. Padahal tadi saya katakan bahwa ini adalah lokal. Tinggi hilal itu terhadap ufuk lokal. Bagaimana bisa menganulir fenomena global? Itu persoalannya. Lain lagi kalau ini, kalau elongasi ini memang global, ukurannya adalah global, juga umur jam umur bulan itu. Nah, kemudian MABIM berkembang, diperbarui lagi menjadi 3 derajat ketinggiannya dan 6,4 derajat elongasinya tanpa ada umur bulan, persyaratan umur bulan. Oke. Sementara itu Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal yaitu ijtima sebelum maghrib dan bulan tenggelam setelah matahari tenggelam. Jadi meskipun ketinggiannya mungkin cuma 0,1 derajat, asal bulan tenggelam setelah matahari tenggelam, sudah. Itu masuk wujudul hilal. Cuman persoalannya tetap wujudul hilal ini juga adalah kriteria lokal ini. Karena masih tetap menganukan bulan tenggelam setelah matahari tenggelam. Ini adalah kriteria lokal.
Jadi kriteria visibilitas hilal yang masih dipersyaratkan. Jadi meskipun basa-basi, wujudul hilal itu kriteria visibilitasnya basa-basi karena kalau 0,1 derajat itu bisa ya nggak bakal kelihatan, Pak. Pasti tidak bakal kelihatan. Jadi masih basa-basi. Nah, kemudian ada lagi kriteria global, kalender hijriah global terpadu. Anunya adalah 58, 5 altitude-nya 5 derajat, 8 derajat elongation-nya. Tapi ini anunya adalah meskipun ini lebih tinggi, tapi dimanapun saja di permukaan bumi itu ada terdapat memenuhi persyaratan ini, maka syah awal bulan Islam dimulai. Nah, jadi ini anu saja, sekedar ilustrasi anu saja. Jadi kalau mabim yang lama ini, kalau mabim ini 2 derajat di bawah ufuk, ufuknya ini matahari sudah tenggelam, ininya 3 derajat ditambah 8 jam. Kemudian mabim yang baru perbarui sekarang ininya lebih tinggi 3 derajat, ininya 6,4 derajat tanpa umur bulan. Jadi ini uh, uh, jadi semakin menjauh sebetulnya kalau dengan kriteria ini, dengan misalnya dengan kalender hijriah global itu semakin menjauh. Nah, kemudian wujudul hilal pokoknya asal matahari tenggelam mendahului bulan tenggelam itu sudah. Nah, kalau kalender hijrah global terpadu dengan kriteria Istanbul itu adalah ininya 5 derajat, elongasinya 8 derajat, tapi boleh terjadi dimanapun di permukaan bumi. Nah, sekarang dasar syariah kalender Islam. Menurut saya yang paling lengkap kalender Islam global itu didefinisikan oleh Yasin 37 sampai 40. Pada 37-nya adalah wa ayatul lahumul lail, dan satu tanda kebesaran Allah adalah malam. Naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Kami menanggalkan siang hari dari malam, darinya itu maksudnya dari malam. Maka lihatlah mereka berada dalam kegelapan. Jadi ini kalau ada Allah menjelaskan tentang siang dan malam, maka Allah sebetulnya sedang menjelaskan tentang proses pergantian malam akibat bumi berotasi pada sumbunya, ya, berotasi pada sumbunya. Itu dibuktikan dengan wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari bergerak untuk jangka waktu yang tetap. Karena dalam tata surya, dalam tata surya relatif dalam tata surya kita, matahari itu tidak bergerak. Jadi gerakan di sini dimaksudnya adalah gerakan semu akibat bumi berputar itu. Jadi karena bumi berputar seperti ini, terjadi siang dan malam, maka matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi. Nanti akan ada saya gambar. Kemudian wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Adapun bulan, kami telah menetapkan fase yang tepat untuknya sampai akhirnya tampak seperti tangkai palem yang tua yang melengkung. Jadi pada manzilah terakhir fase bulan itu berbentuk urjunil qadim yang akan berakhir pada saat ijtima. Jadi urjunil qadim itu berakhir saat ijtima. Ini dijelaskan oleh ini pada ayat 40-nya. Bukanlah, jadi pada dalam kondisi ini, bukanlah untuk matahari mengejar bulan. Jadi pada saat urjunil qadim itu, matahari belum mengejar bulan. Matahari bisa mengejar bulan, itulah terjadi ijtima. Mengapa itu? Nah, ini akan saya jelaskan. Ini akan saya jelaskan dalam animasi ini. Ya, jadi akibat bumi berotasi seperti ini, berotasi dalam sehari satu malam itu 360 derajat. Bumi berputar begini. Nah, ini berputar 360 derajat dalam 24 jam. Artinya pergerakannya itu adalah satu jamnya adalah 360 dibagi 24 ada 15 derajat per jam. Itu menyebabkan gerakan semu matahari seolah-olah mengelilingi bumi yang tadi digambarkan oleh ayat Yasin 38 tadi itu.
matahari kemudian bergerak. Jadi kalau ini adalah anti-clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau matahari dan bulan bersama-sama itu clockwise, searah dengan jarum jam. Berapa kecepatan sudutnya? Sama, 15 derajat per jam, karena ini adalah gerakan semu saja. Nah, persoalannya, bulan ini selain bergerak semu 15 derajat per jam ke sana, secara fisik betul-betul bergerak mengelilingi bumi dalam arah anti-clockwise ini, berlawanan dengan arah jam. Dalam 29,5 hari, 1 bulan, itu 360 derajat. Berarti sejamnya adalah setengah derajat. Jadi dengan demikian, jika matahari kecepatan sudut pergerakan semuanya 15 derajat per jam, bulan ini hanya 14,5 derajat, yaitu 15 derajat dikurangi setengah derajat. Itulah yang dijelaskan pada uh, Yasin 3, yang 40 tadi. Pada posisi Orjunil Kodim, matahari belum mendapatkan bulan karena dia sedang dalam proses saling mendekati, mendekati, terjadi istimewa. Kemudian setelah itu, jadi perubahan elongasi itu adalah setengah derajat per jam ini. Itulah perubahan elongasi yang menyebabkan penyedaran bulan juga berubah setiap saat karena bulan terus mengelilingi bumi. Itu persoalannya. Oke. Jadi berapa anunya? Kalau kita kuantifikasi tentu saja dengan sangat sederhana. Pertumbuhan elongasi itu adalah setengah derajat per jam. Ya. Pertumbuhan penyerahan bulan karena terjadi purnamanya pada hari ke-15, maka itu ada 100%. Maka per jamnya pertumbuhannya adalah 100 jam bagi ini sama dengan 0,28%. Maaf ya. 0,28% per jam. Tapi ini tidak linear. Tidak linear ya. Nah, ini sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Jadi ini semuanya terjadi. Mengapa itu semua terjadi? Karena bulan terus mengelilingi bumi. Jadi bulan itu berada di atas ufuk atau di bawah ufuk, dia terus bertambah besar hilalnya itu. Apa fase bulannya itu. 0,28% per jam kalau sebelum purnama, tapi setelah purnama mengecil lagi. Nah, itulah kecanggihan dari Yasin 37 dan 39 itu. Oke. Oh. Oke, jadi itu sudah saya jelaskan. Nah, itu saya berikan gambaran sederhananya begini. Ini ada orang bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Ada orang berjalan dengan 5 km per jam. Sedang ini, pohon ini tidak bergerak, berarti 0 km per jam. Jadi suatu saat, orang ini kan anunya elongasinya semakin mengecil. Jarak antara ini dan ini semakin kecil karena kecepatan ini lebih kencang. Suatu saat, dia akan berimpit di ini. Itulah ijtima. Tapi setelah itu sepedanya kan terus meninggalkan karena dia kecepatannya lebih, ini kurang kan gitu. Jadi ketika sebelum sampai ijtima elongasinya apa tuh ber, semakin mengecil, tapi kemudian setelah ijtima membesar. Itu anunya penjelasannya. Sekarang saya berikan animasi fase bulan itu bagaimana. Ini sudah berkali-kali saya anukan, tapi saya tidak bosan-bosan untuk menjelaskan bahwa di bawah ufuk bulan itu, fase bulan itu bisa sangat besar. Dalam saya membuat animasi ini, bumi ini tidak berputar untuk menyederhanakan ya. Hanya bulan yang bergerak mengelilingi bumi. Jadi artinya fase bulannya bertambah karena bulan mengelilingi bumi. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah ijtima. Matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu bidang meridian. Tidak ada bulan yang tersinar. Jadi inilah ijtima. Kemudian bulan bergerak. Nah, maka ini terjadi. Elongasinya bertambah sehingga fase bulan membesar. Terjadi adalah
hilal. Kemudian ini semakin membesar karena elongasinya semakin bertambah, setengah derajat per jam tadi itu. Oke. Nah, kemudian, nah, sampai di sini, jadi dari yang tadi kecil, sekarang sebesar ini, orang yang di sebelah kiri ini tidak bisa melihat ini karena silau oleh sinar matahari. Silau oleh sinar matahari. Sedangkan yang sebelah kanan ini, dia tidak bisa melihat juga dari perubahan dari tadi hilal sampai dengan mendekati first quarter moon ini karena di bawah dia di bawah ufuk, masih di bawah ufuk. Kemudian baru di sini, nah inilah bagi orang sebelah kiri ini tenggelam, bagi orang sebelah kanan ini terbit. Nah, jadi kesimpulannya adalah jangankan hilal yang sangat kecil, bulan yang sebesar ini pun kalau dia di bawah ufuk ya tidak akan kelihatan oleh ini. Ini kan sudah di bawah ufuk bagi orang ini. Sebaliknya bulan yang besar seperti ini juga tidak kelihatan oleh orang ini kalau kalah sinar matahari. Jadi itu persoalannya. Jadi bagaimana mungkin orang kok mengharapkan orang bisa melihat hilal? Ini yang betul-betul tidak masuk akal. Oke, Oke, saya kembali. Sekarang animasi visibilitas bulan. Ini untuk membedakan oh, visibilitas hilal. Sekarang kalau tadi animasi buminya tidak berputar, sekarang buminya berputar. Tadi buminya tidak berputar, sekarang buminya berotasi. Tapi bulannya berhenti di sini. Kalau berhenti di sini berarti fase bulannya seperti ini. Nah, sekarang orang ini bergerak mulai saat tengah hari. Apakah orang ini bisa melihat bulan sebesar ini? Tidak bisa karena masih di bawah ufuk. Kemudian dia bergerak, bergerak. Nah, pada saat di sini bulan sebesar ini terbit. Tapi apakah ini kelihatan? Tidak kelihatan karena kalah oleh sinar matahari. Pukul 2 siang ini. 2 siang kan tidak mungkin lah bisa melihat bulan seperti ini. Kemudian dia bergerak, bergerak. Masih tidak kelihatan juga. Mungkin ini jam 4-an. Jam 5, pukul 6, ketika matahari sudah semakin redup karena tenggelam. Ini kan tenggelam ini, western horizonnya, apa ufuk baratnya kan di sini. Jadi matahari tenggelam. Barulah orang ini bisa melihat apa bulan seperti ini. Jadi sejak jam 2 sampai jam 6 tidak kelihatan karena kalah oleh sinar matahari. Nah, setelah jam 6 baru dia kelihatan. Terus kelihatan, tengah malam pun masih kelihatan. Pada pukul 2 tenggelam sudah. Jadi bulan sebesar ini sudah tenggelam, tidak akan kelihatan lagi. Jadi di bawah ufuk sebelah barat kan. Jadi itu. Nah, jadi jangankan hilal, bulan sebesar ini pun kalau kalah oleh sinar matahari atau di bawah ufuk ya tidak akan kelihatan. Itu persoalan. Kemudian animasi visibilitas hilal. Nah, sekarang buminya tetap berputar, tapi bulannya berhenti di sini. Buminya tetap berputar, anunya. Sehingga kalau di sini anunya adalah ini yang dinamakan hilal itu. Sekarang animasinya saya mulai sejak matahari terbit. Ini kan matahari terbit di ufuk timur ini, timur sana. Kemudian dia bergerak, bergerak. Nah, sekitar pukul 7 ini terbit. Bulan ini terbit seperti ini. Seharusnya kelihatan seharusnya. Tapi karena kalah oleh sinar matahari, ya tidak kelihatan. Itu persoalannya. Wong bulan yang besar aja kalau oleh sinar matahari tidak kelihatan, apalagi ini. Udah, ini kelihatan, ini sudah katakanlah ini pukul berapa nih? Pukul 10-an, 9-an. Ya nggak kelihatan, tidak kelihatan. Tengah hari, apalagi tidak kelihatan. Ini ufuk barat ya, barat. Jadi ini pada saat maghrib, nah baru bulan ini kelihatan seharusnya. Nah, yang dimaksud dengan tinggi hilal itu adalah ini. Dari sini sampai dari ufuk barat ini sampai ke sini. Kalau dia 2 derajat, berarti kita punya waktu 8 menit untuk mengamati ini.
Kalau dia 3 derajat, kita punya waktu 12 menit sampai dia tenggelam lagi begini. Nah, sudah tenggelam ini. Jadi artinya kalau sudah tenggelam, ini hilalnya masih ada. Dan setiap jamnya bertambah besar. Karena bulannya selalu mengelilingi bumi. Itu persoalannya. Ya. Oke. Sekarang, jadi hilal itu yang tidak tampak itu dapat jauh lebih besar dari yang tampak. Itu persoalannya. Tapi tidak tampaknya itu bisa apa? Itu penyebabnya apa? Karena bulan terus mengelilingi bumi. Tidak pernah berhenti. Kita bisa melihat ataupun kita tidak bisa melihat, kita percaya ataupun kita tidak percaya, bulan itu selalu mengelilingi bumi. Maka apa itu fase bulan itu terus bertambah. Itu persoalannya. Nah, tapi bisa tidak tampak karena akibat tertutup bola bumi atau kalah intensitasnya dibandingkan dengan sinar matahari. Nah, sekarang kita pengen lihat bagaimana karakteristik hilal pada akhir Ramadan 1445 yang akan datang. Nah, ini yang dimaksud fenomena global itu ini. Pada 8 April ini saya membuat perbandingan. Satu adalah di Greenwich ya, dekat London, kemudian satu di Jakarta. Oke. Di Greenwich terjadi eh, konjungsi pada yang akan datang adalah pada 8 April pukul 19.20. Di detik yang sama istimewa juga terjadi konjungsi terjadi di Jakarta. Tapi di Jakarta saat itu sudah 9 April pukul 1.20. Jadi ini terjadi di detik yang sama. Karena perbedaannya 7 jam. Nah, kemudian first quarter moon. First quarter moon ini terjadi pada 15 April di Greenwich pukul 20.13. Di detik yang sama terjadi juga di Jakarta, tapi sudah 16 April pukul 2.13. Bedanya 7 jam persis. Nah, padahal hilal itu adalah antara ini dan ini. Jadi kalau ini terjadi di detik yang sama, ini juga terjadi di detik yang sama, maka hilal pun terjadi di detik yang sama. Sama, artinya hilal yang ada di sana itu sama dengan hilal yang ada di Jakarta. Di Greenwich sama dengan di Jakarta. Bahwa di sana tidak kelihatan atau di sini kelihatan atau sebaliknya di sini kelihatan di sana tidak kelihatan, tapi hilal itu ada. Nah, itu. Nah, sekarang analisis kalender Hijriah global tunggal. Kondisi hilal saat maghrib 29 Ramadan 1445 itu bertepatan dengan 8 April 2024 di ujung barat bumi. Nah, ini persoalannya di sini. Kalau kita memulai berpuasanya pada 11 Maret lalu, maka 8 April itu adalah jatuh pada 29 Ramadan. Tapi bagi mereka yang berpuasanya menggunakan kriteria Mabims, maka awal puasanya adalah 12 Maret. Sehingga ini adalah eh, apa 29 Ramadannya jatuh pada 9 April. Itu persoalannya. Sehingga inilah yang menyebabkan bahwa semua ibadah orang umat Islam di Indonesia yang menggunakan kriteria Mabims itu semua ibadahnya adalah 12 jam di belakang orang Amerika selama bulan Ramadan ini. Karena bulan nanti malam eh, kita ber sholat Isya, kemudian tarawih pada hari ke X. Nah, sementara bagi yang menggunakan kriteria Mabims ya, sementara 12 jam yang lalu orang Amerika sudah eh, eh, sholat Isya dan tarawih hari ke X. Hari ke X. Jadi ini menurut saya secara saintifik adalah anomali. Anomali ini secara saintifik. Apa buktinya nanti bulan Syawal ketika bersama-sama hari
hari raya satu Syawalnya bersama-sama, itu kembali lagi kita malah jadi 12 jam di muka oleh orang Amerika. Itu yang betul. Secara saintifik betul itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi hilal saat maghrib 8 April 2024, yaitu 29 Ramadan menurut bagi mereka yang mulai puasanya adalah 11 Maret ya. Saya berikan yang paling barat itu adalah di Anchorage di Alaska, USA. Pada matahari tenggelam ini pada pukul 21.01. Tapi sengaja saya ini kan supaya dia kelihatan bulatannya jadi 21.00 ini. 21 menitnya kosong padahal tenggelamnya 21.01 supaya kelihatan. Jadi ini maghrib. Maghrib di sana pukul 21.01. Kemudian bulan tenggelam seperti tadi juga bulan tenggelamnya 12.42 tapi ini maaf ini adalah data stellarium ya dari stellarium saya ambilkan semua untuk memudahkan saja. Nah, kemudian ini bulan tenggelamnya pada 21.42. Artinya bulan tenggelam itu 41 menit setelah maghrib. Ya, karena tadi 21.01 bulan maghrib, ini 21.42 bulan tenggelam. Jadi bulan tenggelam 41 menit setelah maghrib. Bagaimana kondisinya saat maghrib? Nah, ini kita lihat tunjukkan. Saat maghrib ini bulannya saat maghrib pukul 21.01 kan tadi 21.01 di Anchorage itu ketinggian hilalnya berapa 4 derajat 1 menit 52 detik ketinggian hilalnya ini moon ya kemudian elongationnya adalah 5 derajat 26 menit 58 detik iluminasinya sudah 0,2%. Iluminasinya 0,2%. Nah ini yang menjadi krusial jika umat Islam di Amerika Utara mau menang sendiri, selfish ya, itu sudah tinggi itu. Elongasinya sudah besar, 0,2 derajat, 0,2%, maaf. 0,2% ini anunya, penyinarannya. 0,2%. Nah, jadi bila Muslim Amerika Utara mau menang sendiri, mereka dapat saja masuk satu Syawalnya pada 9 April 2024 karena pada maghrib itu hilal sudah besar dan itu kelihatan, insya Allah. Nah, tapi kalender hijrah global tunggal bilang, sabar, sabar, sabar. Anda harus menahan diri karena sebagian bumi belahan timur belum memperoleh hilal. Jadi inilah apa tuh filosofi dari kalender hijrah global terpadu. Semua wilayah bumi harus memperoleh hilal secara adil. Jadi kalau Anda di Amerika Utara cuma dapat hilal sendirian, kasihan yang di sebelah timur. Otherwise kita akan terbelah. Yang utara sendiri, yang selatan sendiri, atau yang barat sendiri, yang timur sendiri. Nah, itu. Jadi ini prinsip. Nanti akan saya tunjukkan. Maka itulah kemudian KHGT menanukan persyaratan KHGT 58 tadi itu. Jadi ini belum terpenuhi tadi itu. Ini kurang dari 5 derajat ketinggiannya. Elongasinya kurang dari 8 derajat. Kan. Jadi, Anda sabar. Amerika sabar. Karena yang kita tunggu lihat belahan bumi sebelah timur itu harus dapat hilal juga supaya kita bersama-sama. Nah, itu kan. Sekarang berarti syarat 58 tak terpenuhi. Ya toh? Syarat 58 di wilayah manapun di dunia kan tidak terpenuhi. Karena Anchorage itu sudah yang paling barat itu. Nah, kemudian kita lihat kondisi hilal saat maghrib 29 Ramadan di ujung timur bumi sekarang. Ya, di ujung timur bumi. Nah, itu saya ambil di Gisborne. Gisborne itu di New Zealand. Ijtima'nya terjadi pada 9 April pukul 6.20. Jadi ini sudah melewati subuh ini. Sudah melewati subuh. Jadi tidak bisa 9 April sebagai satu Syawal. Tidak bisa. Itu persoalannya. Ya kan? Karena ini sudah terjadi setelah subuh. Karena prinsipnya adalah
saat sebelum kalau ijtimanya harus terjadi sebelum subuh sehingga pada saat subuh udah ada hilal di ujung timur itu kan. Nah, jadi subuhnya sendiri kan pada pukul 5. Jadi ini tadi sudah melewati subuh tadi 6 April apa 9 April pukul 6.20. Jadi sudah. Jadi syarat ijtima sebelum fajar di Gisborne tak terpenuhi. Itulah sebabnya istimal dua syarat KGHT itu KHGT kalender hijrah global terbaru tidak terpenuhi sehingga istiqmal untuk Ramadan 1445 menjadi 30 hari. Jadi meskipun kita sudah uh, buat berpuasa sejak 11 Maret, kita masih tetap berpuasa pada 9 Aprilnya. 9 Aprilnya. Jadi satu Syawalnya jatuh pada 10 April 2020. Nah, itu ya. Nah, sekarang untungnya rupanya ini dari Islamic Society of North America ya. Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024, Idul Fitri pada 10 Maret. Rupanya ya memang uh, ISNA dan Fikih Council of North America itu sudah mengadopsi kalender hijrah global terpadu. Ini anunya. Nah, ini saya ambil dari saya tadinya ini ada Copilot. Copilot itu adalah artificial intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Tadinya Bing, kemudian sekarang menjadi Copilot. Jadi rupanya memang kalau European Council for Fatwa and Research itu masih menggunakan Ru'yatul Hilal. Uh, European Council for Fatwa and Research, saya akan tanya, kapan ECFR beridul fitri? Mereka dibilang, ECFR does not have authority to officially declare the end of Ramadan. Tidak punya otoritas untuk mendeklar secara resmi kapan Ramadan. Karena uh, the determination of the end of Ramadan, Eid al-Fitr, is based on the sighting of the moon. Ya, jadi masih Ru'yatul Hilal, which varies by location. Nah, tapi kemudian dia memberikan ini, here are some relevant details. Ya, jadi tanya saja ke, according to the Fiqh Council of North America, menurut ini Fiqh Council of North America, the astronomical new moon for Eid ini adalah pada Monday 8 April 2004 pada 18:21 Universal Time. Universal Time itu waktunya GMT. Pada hari itu tidak ada satu tempat pun di permukaan bumi pada saat maghrib elongasinya 8 derajat dan ketinggian bulannya 5 derajat di atas sana. Jadi awal Syawal adalah jatuh pada 10 April 2024 ya. Jadi tadi menguatkan. Jadi tadi ISNA itu jatuhnya pada 10 April 2024 untuk Idul Fitrinya. Meskipun kalau mereka selfish mau menang-menang sendiri aja ya sebetulnya 9 April sudah masuk. Sudah masuk karena sebetulnya hilalnya sudah besar itu tadi kan. Oke. Sekarang bagaimana analisis wujudul hilal? Wujudul hilal, kriteria wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah adalah kriteria lokal. Majelis Tarjih dan Tarjid biasanya menggunakan Yogyakarta sebagai markas hitungan. Mengapa? Karena MTT PP Muhammadiyah itu berkedudukan di Yogyakarta. Nah, ini umum dilakukan. ICFR itu misalnya ICFR itu menggunakan basis markas hitungannya adalah di Dublin, Ireland, karena mereka berkedudukan di Dublin, ya, bukan di Irlandia ini. Oke. Nah, kriteria wujud hilal adalah ijtima sebelum maghrib, bulan tenggelam setelah maghrib. Kita lihat, ijtimanya terjadi di Yogyakarta adalah pada 9 April pukul 1.20. Ijtima 9 April. Jadi, nah, ijtima terjadi setelah maghrib 29 Ramadan. Tuh. Jadi setelah 8 April. Karena 29 Ramadannya pada 8 April. Jadi ini
tidak terpenuhi syaratnya karena seharusnya sebelum maghrib 9 April. Oke. Kemudian ketinggian hilalnya. Ketinggian maaf. Ini maghrib 8 April eh, April 2024. Ketinggiannya lihat negatif. Negatif 0 derajat, maaf ini saya nggak beri highlight ya. 0 derajat 10 menit. 0 menit 10 menit. Jadi di bawah ufuk toh pada saat oh maaf, ini maghribnya. Saat maghrib pada 17.36. Mohon maaf. Saat maghrib ini saat maghribnya 17.36. Tapi seperti biasa saya anukan offset 1 menitan supaya kelihatan ini ya apa matahari. Oke, ini maghribnya. Kalau Jakarta maghrib 8 April 2000. Sedangkan bulan tenggelamnya itu pada 17.17. 17.17. Sehingga bulan tenggelam 20 menit sebelum maghrib toh. Tadi taji 17.37, ini 17.17 matahari sudah bulan sudah tenggelam. Jadi tidak terpenuhi juga syarat bulan tenggelam harus setelah maghrib. Nah, jadi dua syarat wujudul hilal tak terpenuhi. Sehingga istiqmal Ramadan 1445 Hijriah menjadi 30 hari. Sehingga 1 Syawal 1445 jatuh pada 10 April 2024. Jadi sama. Antara KHGT dengan wujudul hilal sama, bersama. Nah, sekarang kita lihat analisis kriteria MABIMS. Kriteria MABIMS juga merupakan kriteria lokal. Kriteria MABIM adalah tinggi hilalnya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. MABIM menetapkan 1 Ramadannya jatuh pada 12 April 2024, awal Ramadannya. Sehingga 29 Ramadan 1445 bertepatan dengan 9 April. Ya, bertepatan dengan 9 April. Jadi sudah tidak ada istimewa lagi, ini sudah hari ke-29. Kita harus nah, seperti tadi ini matahari tenggelam pada 17.36 di Merauke. Nah, saya ambil yang paling timur ya Merauke karena kalau timurnya sudah aman berarti ke barat itu lebih aman. Tapi ini lihat di Merauke pada saat itu oke, maaf ini saat maghribnya ya 17.36. Kemudian matahari tenggelamnya pada 18.00. Jadi artinya eh, bulan tenggelam berapa tadi? 18, 30, just 24 menit setelah maghrib toh, 24 menit. Sehingga pada saat maghrib 17.36 ini maghrib di hari tanggal 9 ya, 9 April itu ketinggian hilalnya 5 derajat 17 menit 52 detik, 53 detik, elongasinya 7 derajat 36 derajat 36 menit 32 detik. Jadi ini lebih besar dari 3 derajat, ini lebih besar dari 6,4 derajat. Jadi dua syarat MABIMS terpenuhi. 1 Syawal 1445 jatuh pada 10 April 2024. Itulah sebabnya kita semua akan bersamaan pada 10 April 2024. Seandainya eh, Muslim di Amerika itu tidak selfish, tidak mau menang sendiri. Karena mereka bisa saja 9 April, itu persoalan. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat kondisi hilal pada maghrib 9 April 2024. Kita lihat di Anchorage, USA, dan Gisborne, New Zealand. Jadi ujung barat, kita ujung timur. Nah, kita lihat. Ini adalah Anchorage, bulan tenggelam pada saat maghrib. Bulan pada saat maghrib 9 ya. Jadi Anchorage maghrib 9 April 2024, maghribnya sendiri pada 21:03. Jadi ketinggian hilalnya berapa sekarang? Jadi 15 derajat 25 menit. Sedangkan elongasinya 19 derajat. Jadi ini sudah sangat tinggi sekali, sudah sangat anu sekali. Ya, ya alhamdulillah.
ternyata ISNA itu tidak selfish karena kemudian dia mengadopsi kalender hijrah global itu supaya bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat yang di ujung timur bagaimana pada 9 April ini. 9 April. Pada 9 April ini Gisborne ya, ini lihat Gisborne pada maghribnya pada 17.46. 17.46. Nah, sedangkan eh, sedangkan bulan tenggelamnya adalah 17.53 ya. Nah, pada saat maghrib ini di Gisborne 9 April 2024 ketinggiannya berapa? 0 derajat 59 menit 1,9 detik. Jadi ini sangat rendah sekali. Tidak mungkin kelihatan ini. Tidak mungkin kelihatan. Ya, tidak mungkin kelihatan. Karena sudah cuma 1 derajat uh, uh, kurang dari 1 derajat di bawah di atas ufuknya itu. Jadi kalau misalnya Muslim di New Zealand itu selfish, mereka bilang oke okay, kalau gitu kita tanggal 10 April istimal sehingga kita satu Syawalnya Idul Fitrinya 11 April. Itu kalau mereka menggunakan kriteria lokal. Itu persoalannya. Jadi kalau Amerika eh, eh, menggunakan kriteria lokal, mereka 9 April Idul Fitri. Asia 10 April. New Zealand 11 April. Nah, itulah sebabnya yang saya berikan. Bila Muslim Selandia Baru mau menang sendiri, atau selfish, mereka dapat saja menolak 1 Syawal 45 jatuh pada 10 April 2024. Karena pada maghrib 9 April hilal tidak mungkin kelihatan. Mereka dapat ngotot masuk 1 Syawalnya pada 11 April 2024. Jadi ini bahayanya kalau kita menggunakan kriteria-kriteria lokal. Nah, tapi KHGT kemudian mengatur semua itu. Semua wilayah bumi dapat hilal, tapi jangan minta saat maghrib, saat subuh, bukan saat maghrib, tapi saat fajar pada 10 April 2024. Itulah filosofi pemerataan hilal yang dianut oleh KHGT, oleh rejim KHGT itu. Nah, sekarang kita lihat. Maghrib terjadi di Gisborne ya. Ijtima kan tadi terjadi pada 9 April pukul 6.20 ijtimanya. Oke. Jadi sepanjang ini tidak mungkin setelah katakanlah 6.25 itu hilal sudah terbentuk. Tapi tidak kelihatan karena ini sudah pagi kan matahari sudah terbit. Jadi terus sampai dengan 9 April maghrib itu tetap tidak kelihatan. Tadi 9 April maghribnya kan 0,1 jadi kurang dari 1 derajat, tidak kelihatan juga. Kemudian sampai lagi nanti baru 10 Aprilnya, jadi coba berapa jam itu? Ini sampai dengan maghrib 9 itu udah 12 jam. Ditambah 24 jam lagi. Wah, jadi itu kriteria lokal menurut saya tidak bisa, tidak saintifik betul itu. Ini lihat, pada saat 9 pukul 17.60 Gisborne maghrib ya, ketinggian hilalnya tadi ya sudah ini yang tadi slide yang tadi sebetulnya ketinggian hilalnya cuma kurang dari 1 derajat ya kurang dari 1 derajat hanya 59 menit elongasinya memang cukup besar tapi ini kan di atas ufuknya kan cuma kurang dari 1 derajat jadi tidak mungkin kelihatan oke kemudian kita lihat saat subuhnya 9 April 10 April ya ini kali 9 saat maghrib ini 9 kita lihat saat subuh Gisman Fajar 10 April ya itu meskipun di bawah ufuk 32 derajat ini karena Fajar kan pasti di bawah ufuk lah itu tapi lihat ini iluminasinya sudah 1,5%, elongasinya sudah 14 derajat 4 menit jadi ini hilal sudah besar sekali masa itu bukan hilal nah, kemudian
ya udah karena itu bukan hilal. Kalau di bawah ufuk kan katanya tidak boleh dibilang hilal. Kemudian baru nanti pada 10 Aprilnya, wah itu coba lihat yang anunya pada maghrib 10 Aprilnya, maghrib 10 April, ini maghrib 10 April, memang 6 derajat sekarang dan elongasinya 20 derajat. Kata walau bilang wah ini baru hilal nih karena ini kan kelihatan kan gitu, kelihatan di bawah di atas ufuk dan kelihatan gitu. Ya tapi itu sudah 3,1%, 31,1%. Anda masih baru berbuka Ramadan terakhir di sini. Kemudian Anda akan sholat pada fajar 11 Aprilnya, 11 Aprilnya sudah 5,7%. Jadi itu kondisinya. Kesimpulannya, kriteria lokal, baik itu MABIMS, wujudul hilal, dan lain-lain ya, yang diukur terhadap ufuk lokal, mungkin akan membelah umat menjadi 3 zona dalam Syawal yang akan datang. Mungkin ya. Untungnya Amerika tidak mau. Mudah-mudahan Gisborne juga, New Zealand juga mau menerima kalender Islam global. Video ini menjelaskan kemungkinan Idul Fitri 1445 jatuh di 3 hari yang berbeda, 9 April, 10 April, dan 11 April. Jika musim Amerika Utara selfish, Amerika Utara itu Amerika Serikat dan Kanada, mereka dapat merayakan Idul Fitri pada 1445 pada 9 April. Tadi datanya sudah ada. Wilayah Asia akan tetap merayakan Idul Fitri pada 10 April. April, maaf ini April ya. Jika Muslim New Zealand selfish, mereka dapat merayakan Idul Fitri pada 11 April. Wah, kacau balau itu. Kacau balau. Memalukan sekali lah umat Islam kalau seperti itu. Jadi kriteria lokal membuat ibadah kita di Indonesia itu tadi sudah saya jelaskan sekitar 12 jam di belakang Amerika. Ya, selama bulan Ramadan ini seperti itu. Kalau mengikuti kriteria MABIMS. Nah, jadi baru nanti kembali normal pada Syawal. Nah, kalau kita bersama-sama pada 10 April Idul Fitri. Persyaratan tinggi hilal tertentu untuk mengawali bulan Islam adalah sebuah scientific blunder. Nah ini contohnya. Makanya bisa jadi 3 kali apa 3 hari berbeda satu Syawal. Itu akibat kegagalan melihat fenomena alam secara global. Ya. Jadi hanya akan memecah belah umat dan tidak mungkin memiliki kalender Islam. Bagaimana mungkin bisa terjadi 3? Ini kok ada bagian kalender Islamnya coba. Jadi ketinggian hilal itu bukan parameter untuk menjelaskan bahwa hilal sudah besar. Danyon mengatakan itu. Dan 8 peneliti astronomi yang uh, terkenal itu di dunia itu juga seperti itu sebetulnya. Hanya kemudian ditambahkan oleh Ilyas jadi ketinggian hilal kan itu. Ketinggian hilal bukan parameter untuk menjelaskan bahwa hilal sudah besar. Tidak ada korelasi keduanya. Ini sudah saya jelaskan dalam beberapa video. Menurut saya menyarankan Kemenag, Majelis Ulama, dan semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem manajemen waktu. Karena KHGT itu rejimnya adalah rejim keadilan dalam distribusi hilal. Itu bukan bukan setiap lokasi mempunyai rejim lokal, punya kriteria lokal sendiri-sendiri. Itu kacau balau. Sampai itu, kalau kita tidak punya kalender Islam global, utang peradaban akan terus menumpuk jika kita tidak segera memiliki kalender Islam global. Saya taksir sudah 10 triliun dolar itu dalam video-video saya yang lalu sudah saya jelaskan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.